Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Raden Zaki Hanif dengan NIM C1C024055 akan mempresentasikan PPT saya yaitu tentang PPT episode 22 tentang impor bendaharawan dan industri tertentu. Sebelum itu, yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pajakan 2, Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SEMAK. Baiklah, langsung ke materinya. Ya, pasal 22 adalah pemungutan atas hasil penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. PPh pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Badan-badan ini harus memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian barang yang dianggap menguntungkan. Objek pajaknya pembelian barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang-barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak rekanan penjualan barang. Dasar hukum PPh pasal 22 yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2022. Kita masuk ke materi pertama yaitu tentang kegiatan impor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 PMK 10 2022, tarif PPh pasal 22 impor bervariasi, tergantung pada jenis barang dan penggunaan angka pengenalan importir atau API. Tarif yang berlaku yaitu yang pertama itu 10% dari nilai impor, lalu 75% dari nilai impor, yang ketiga, kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor yang menggunakan angka pengenal impor atau API. Yang keempat, barang selain barang tertentu dikenakan 2,5% kalau tidak, ya kalau menggunakan API, lalu barang selain barang tertentu yang tidak menggunakan API dikenakan sebesar 7,5%. Barang yang tidak dikuasai dikenakan 7,5% dari harga jual lelang. Yang dimaksud dengan nilai impor itu nilai yang berupa uang yang menjadi daftar perhitungan biaya masuk, yaitu Cost Insurance Break atau CIF, tambah biaya masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kebebanan barang impor. Itulah kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 10 2016. Biaya asuransi yang di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 1 dolar itu 10.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API dan jika tidak memiliki API. Nah, diketahui harga fakturnya itu 100.000 dolar, asuransinya biaya asuransi 5% kali 100 dolar 5.000 dolar, biaya angkutnya 10% dikali 100.000 dolar 10.000. Dijumlahkan jadi CIF-nya itu 115.000 dolar. Nah, lalu CIF-nya dikalikan dengan 10.000, ya, kali, kan, 10.000 rupiah, jadi totalnya 1.150.000.000. Biaya masuknya 20% dikali 1M 150 juta, yaitu 230 juta. Biaya masuk tambahan 10% dikali 1,150 M, jadi 115 juta. Jadi nilai impornya dijumlahi total 1.495.000.000. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC memiliki API 2,5% dikali dengan nilai impor. 2,5% dikali 1M 465 juta. Jadi nilai PPh-nya 37.375.000. Kalau tidak menggunakan API,
7,5% dikali 1,495. Hasilnya 112.125.000. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya, pembelian barang oleh pembendaharawan pemerintah. Sehubungan dengan pembayaran pembelian barang yang dilakukan oleh pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang kedua, bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang ketiga, KPA atau kantor penerbit surat pemerintah pembayaran yang dikuasakan oleh KPA. Dikenakan PPh 122 sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Cara perhitungan PPh terhadap pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah itu harga pembelian tanpa PPN rumusnya 100 dibagi 100 tambah tarif PPN dikali dengan harga pembelian tanpa PPN. Lalu perhitungan PPh 122-nya yaitu dihitung dengan tarif 1,5% dari harga pembelian tanpa PPN. Jadi PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali dengan harga pembelian tanpa PPN. Contoh kasus, PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Nilai sudah termasuk PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Jawabannya, nilai kontrak termasuk PPN 11 juta. Harga pembelian tanpa PPN 100 dibagi 110. Nah, di sini PPN-nya 100 masih 10%. Sebenarnya kalau tahun sekarang sudah naik jadi 11%. 100 dibagi 110 dikali dengan 11 juta. Hasilnya 10 juta. Lalu cari PPh pasal 22-nya 1,5% dikali dengan 10 juta 150.000. Jadi besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar 150.000. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali dengan harga pembelian tidak termasuk PPN. Baik, termasuk ke materi terakhir yaitu penjualan hasil produk industri tertentu mengenai pembayaran pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya. Yang kedua, bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan. Yang ketiga, KPA atau kantor penerbit surat perintah pembayaran yang dikuasakan oleh KPA mengenai pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. PPh pasal 22 dipungut atas penjualan hasil produksi pada industri tertentu dengan tarif yang bervariasi. Contoh tarifnya jika itu industri semen, rumusnya 0,25% dikali DPP PPN. Kalau industri kertas 0,1%, industri baja 0,3%, industri otomotif 0,45%, dan industri farmasi 0,3%. Termasuk langsung ke, jadi jika harga penjualan sudah termasuk PPN, maka DPP PPN dapat dihitung dengan menggunakan rumus DPP PPN sama dengan 100 dibagi 100 tambah tarif PPN dikali dengan harga penjualan termasuk PPN. Lalu kita gunakan tarif yang sesuai dengan untuk industri tersebut dan hitung PPh pasal 22. Dengan rumus PPh pasal 22 sama dengan tarif dikali DPP PPN. Contohnya itu di industri otomotif. Harga penjualan termasuk PPN 144.300.000. Tarif PPh-nya itu 45%. Industri otomotif 0,45%. Jadi DPP PPN-nya 100 dibagi 100 tambah 11 dikali dengan 144.300.000. Hasilnya 130 juta. PPh pasal 22-nya jadi 0,45% dikali dengan 130 juta. Jadi PPh pasal 22 industri otomotif 585.000.
Baiklah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mau dimaafkan. Ya, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.